Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Raksana Darmawan dengan NIM 31.300.223 dari S1 Sistem Informasi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari 3 soal dalam mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Soal yang pertama ialah soal tentang modifier. Diberikan sebuah kelas kentang yang memiliki modifier publik, kelas singkong yang memiliki modifier default, kelas kacang yang memiliki modifier private, dan kelas jambu yang memiliki modifier default. Pada soal pertama, kelas kentang. Kelas kentang yaitu memiliki modifier publik yang berarti kelas kentang dapat diakses di kelas yang sama, kelas yang berbeda dalam package yang sama, maupun kelas yang berbeda dalam berbeda package yang berbeda. Maka dari itu, kelas kentang dapat diakses kelas kentang, ya. Kelas kentang dapat diakses oleh kelas singkong, iya. Kelas kentang dapat diakses oleh kelas kacang, iya. Kelas kentang dapat diakses oleh kelas jambu, iya. Yang kedua adalah kelas singkong. Kelas singkong yaitu memiliki modifier default, yang berarti kelas singkong hanya dapat diakses oleh kelas singkong itu sendiri dan kelas lain, tetapi masih satu package dengan kelas singkong, yaitu monopotil. Yang pertama, kelas singkong dapat diakses oleh kelas kentang, iya, karena kelas kentang walaupun kelas lain, tapi masih satu package dengan kelas singkong, yaitu di package monokotil. Kelas singkong dapat diakses kelas singkong, ya, karena kelas singkong dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Kelas singkong dapat diakses oleh kelas kacang, tidak, karena kelas kacang sudah berbeda package dan di luar package yang sama, yaitu di package dikotil yang berbeda dengan package kelas singkong yang berada di monokotil. Yang ketiga, kelas singkong dapat diakses oleh kelas jambu, tidak, karena kelas jambu juga berada di package yang sama dengan kelas berada di package yang berbeda dengan kelas singkong, yaitu di package dikotil. Yang ketiga, kelas kacang. Kelas kacang memiliki modifier private, yang berarti hanya kelas kacang itu sendirilah yang dapat mengaksesnya. Selain itu, walaupun di satu package yang sama ataupun di luar package tidak dapat mengaksesnya. Karena itu, kelas kacang, kelas kentang dapat mengaksesnya, tidak. Kelas kentang tidak dapat mengakses kelas kacang, karena kelas kentang berada di luar package dan di luar kelas yang berbeda dengan kelas kacang. Yang kedua, kelas singkong dapat mengakses kelas kacang, tidak, karena kelas singkong berada di package yang berbeda dan di luar kelas yang berbeda dengan kelas kacang. Kelas kacang dapat diakses oleh kelas kacang itu sendiri, iya. Kelas kacang dapat diakses oleh kelas jambu, tidak, walaupun dalam satu package, yaitu package dikotil, tetapi kelas kacang tidak dapat diakses oleh kelas jambu karena bukan kelas itu sendiri. Dan terakhir, kelas jambu. Kelas kentang dapat mengakses kelas jambu. Kelas jambu yaitu memiliki modifier default, yang berarti sama dengan kelas singkong tadi, yaitu dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan lain kelas, tetapi masih satu package. Jadi kelas kentang dapat mengakses kelas jambu, jawabannya tidak, karena kelas kentang berada di package monokotil, kelas jambu berada di package dikotil. Kelas singkong dapat mengakses kelas jambu, tentu saja tidak juga, karena kelas singkong satu package sama kelas kentang yang sama-sama tidak dapat mengaksesnya. Kelas kacang dapat mengakses kelas jambu, iya, karena kelas kacang masih satu package dengan kelas jambu, yaitu di package dikotil.
kelas jambu dapat mengakses kelas jambu? Ya, karena kelas jambu dapat mengakses kelasnya sendiri. Berikut adalah jawaban soal yang kedua, yaitu tentang sepeda motor, codingan sepeda motor. Yaitu yang pertama, publik kelas sepeda motor, yaitu kelas sepeda motor berada di tipe publik, yaitu yang dapat diakses di mana saja. Setelah melakukan pembuatan kelas publik kelas sepeda motor, melakukan pendeklarasian variabel, yaitu private string merek, yaitu melakukan mendeklarasikan variabel merek dengan tipe data string, karena variabel merek berupa huruf. Dan yang kedua, privat long harga, pendeklarasian variabel harga dengan tipe data long, karena harga bersifat angka yang lebih banyak dari tipe data integer. Setelah melakukan dua deklarasi variabel, lalu melakukan metode public void set merek, string merek motor. Metode ini digunakan untuk men-setting dari variabel merek tadi. Jadi merek sama dengan merek motor. Jadi variabel merek motor yaitu sama dengan variabel merek. Setelah disetting, melakukan metode public string get merek, return merek. Ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari merek motor itu tadi. Jadi setelah disetting merek motor, nanti di metode yang kedua di get merek untuk mendapatkan merek motor tersebut. Setelah itu, yang ketiga metode publik long harga motor. Jadi di publik yang ketiga yaitu mendeklarasikan kalau harga, variabel harga itu sama dengan variabel harga motor. Setelah pendeklarasian dua variabel tadi, lalu kita tambahkan satu metode fungsi main, yaitu public static void main, digunakan untuk nanti agar bisa menampilkan hasil output. Yang pertama, setelah menggunakan public static void main, yaitu mendeklarasikan motor, variabel motor. Jadi nama kelas sepeda motor, spasi motor ini objeknya, variabelnya sama dengan new nama kelas sepeda motor, nama kelas ini. Setelah itu, setelah mendeklarasikan objek motor, kita mengisi variabel, mengisi nilai dari variabel merek dan harga, yaitu dengan motor set merek. Nah, di sini kita bisa mengisi motornya mau bermerek apa. Contoh Kawasaki. Yang kedua, motor harga. Ini untuk mengisi nilai variabel harga, mau berharga berapa. Coba kita contoh 25 dah. Ini bertipe data long dan ini bertipe data integer string. Setelah memasukkan nilai pada kedua variabel merek dan harga, lalu saatnya untuk mencetak atau untuk menjadikan output dengan cetakan sistem out println dengan motor ini bermerek plus. Nah, kita gunakan motor plus get merek karena untuk mendapatkan merek tadi, nilai merek tadi. Dan yang kedua, system.out.println, harga motor ini adalah plus motor harga, ya, yang ini untuk mendapatkan harga dari motor itu. Setelah itu kita run. Dan inilah hasilnya. Motor ini bermerek Kawasaki. Harga motor ini adalah 25 juta. Nah, ini adalah soal ketiga.
dari mata kuliah PBO, bukan berorientasi objek, yaitu tentang codingan luas segitiga. Yang pertama, seperti biasa, membuat kelas yang bersifat publik, itu dengan judul enkapsulasi. Setelah itu, mendeklarasikan variabelnya. Yang pertama, private integer, alas dan tinggi. Alas dan tinggi bertipe data integer. Dan yang kedua, mendeklarasikan luas segitiga, privat double luas segitiga, yang bertipe data double, karena luas segitiga itu nanti berbentuk desimal. Setelah itu, setelah mendeklarasikan ketiga variabel tadi, melakukan metode public void set alas, integer alas. Ini untuk mendeklarasikan bahwa alas sama dengan alas, untuk menyeting alas sama dengan alas. Setelah itu, melakukan metode public integer get alas, yaitu metode ini untuk menampilkan hasil dari settingan alas tadi, untuk menampilkan hasil dari settingan variabel alas. Setelah itu, melakukan metode public void set tinggi, integer tinggi sama dengan tinggi, sama dengan alas tadi, yaitu ini metode untuk menyeting tinggi, variabel tinggi sama dengan tinggi. Setelah itu, metode public integer get tinggi, yaitu metode yang digunakan untuk menampilkan hasil settingan tinggi tadi, menampilkan hasil dari variabel set tinggi tadi. Setelah itu, public void set luas segitiga, integer alas, integer tinggi. Nah, ini untuk men-setting variabel luas segitiga, yaitu luas segitiga. Jadi luas segitiga sama dengan 0,5 dikali double, ini tipe data dari luas segitiga, alas kali tinggi, integer alas kali integer tinggi. Setelah itu, metode ke public double get luas segitiga untuk menghasilkan hasil dari variabel set luas segitiga. Setelah itu semua sudah, lalu menambahkan metode atau fungsi main. Jadi public static void main. Setelah menambahkan metode fungsi main, public static void main string, kita mendeklarasikan objeknya, yaitu nama kelas. Nama kelas kita tadi enkapsulasi spasi objek segitiga sama dengan new nama kelas. Setelah itu kita memberikan nilai pada variabel kita, yaitu alas. Jadi nama objek tadi segitiga dot set alas. Nah, di sini kita bisa isi berapa? 5 ataupun 20. 20 ya. Kita coba 20. Terus yang kedua, segitiga dot set tinggi, yaitu untuk memberikan nilai pada variabel tinggi, pada variabel set tinggi. Kita kasih 10. Dan yang ketiga, segitiga dot set luas segitiga. Nah, untuk mengisi nilai dari variabel luas segitiga. Nah, luas segitiga ini tadi kan alas kali tinggi, jadi kita masukkan alasnya 20, tingginya 10. Setelah itu kita cetak, yaitu dengan cara sistem out println atau shout dengan tulisan alas di plus dengan segitiga dot get alas. Get alas ini tadi karena untuk mendapatkan nilai dari set alas, maka segitiga dot get alas, segitiga objeknya dan get alas untuk mendapatkan nilai dari set alas. Yang kedua, sistem out println shout tinggi yaitu plus segitiga dot get tinggi. Dot get tinggi untuk menghasilkan nilai dari set tinggi yang sudah diisi tadi. Dan yang terakhir, yaitu untuk mencetak luas, sistem dot out println luas segitiganya adalah plus segitiga dot get luas segitiga. Get luas segitiga ini untuk menampilkan hasil dari set luas segitiga yang sudah diisi tadi. Dan setelah itu kita run.
Ya, saya tampil alas 20, segitiga tinggi 10, plus segitiganya adalah 100.0 karena bersifat double, jadi nilainya desimal. Jadi hanya nilainya 100. Jadi 2,5 dikali 20 dikali 10 sama dengan 100. Jadi sekian dari saya, hasil menjelaskan dari ketiga soal mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.